Inilah 30 hari bersuara ala podcast Kepo Buku bersama Rani, Toto, dan Steven. Selamat mendengarkan. Dan sekarang di hari ke-28. Wah, udah makin deket tahun baru. Lu udah mulai cuti, Tok? Udah dong. Enak bener. Dari kapan lu cuti? Gue untuk mempersiapkan tahun baru gue udah mulai cuti dari pertengahan November. Sombong banget. Emang beneran cuti dari pertengahan November? Iya bener cuti. Emang cuti lu berapa hari, Mali? Lah cuti gue banyak. Kalah dulu sama gue. Ya, gua sama Steven mah bisa ngatur cuti sendiri. Nah iya makanya. Lo mau cuti setahun juga bisa. Malah lebih keren lu. Ya enggak lah, cuti setahun. Kok enggak? Tim gua nggak makan ntar. Lah kan lu yang cuti, tim lu mah tetap kerja. Oh gitu ya? Kita boleh kerja gitu ya? Iya, lu tinggal seminggu sekali. Lu udah pada kerja belum? Kagak, gue kepret-kepretin lu gitu kan. Gua kepretin duit nih. Alah. Aku kepret dulu. Itu lain soal itu. Gue juga mau lah kalau kepret duit. Bercandaannya 80-an banget kepretin duit. Kalau lu Van ya bisnis ya Van ya. Jadi nggak ada tutup-tutupnya. Tahun baru nggak tutup ya Van? Tahun baru tutup, tapi tetap kerja sampai 31. Sampai 31, tanggal 1-nya tutup. Tahun baru Iya. tutup, Ran. Steven juga biar pengusaha nggak kayak lu banget, ngejar setoran banget lu mah. Steven mah tetap perlu liburan, memang lu mata duitan. Libur juga suka kerja. Oke, topik hari ke-28 ini sebenarnya lebih mudah sih, yaitu kenangan. Alah, gampang ini mah. Ngomong-ngomong, gue jadi pengen minum kopi kenangan. Oke, buat topik kenangan, ini adalah topik kita. Kita menunggu endorse-annya ya di sini. Bisa lah bikin topik kan yang hubungan dengan kopi kenangan. Bisa. Hubungan dengan buku. Jangan khawatir. Bisa. Jadi selama ini nih, orang tuh mikir kalau podcast buku kayak Kepo Buku itu, yang ngendorse atau yang sponsor itu harus berhubungan dengan buku. Nah, penerbit, penulis. Enggak. Padahal bisa. Tok, kasih ide Tok. Kalau kopi kenangan mau sponsorin Kepo Buku Tok. Apa Tok? Kita bisa cari kopi apa yang cocok buat baca buku di pagi hari, misalnya kayak gitu. Ya. Ditemani dengan secangkir kopi. Kopinya apa? Kopi kenangan. Iya, kopi kenangan. Kopinya para pembaca buku. Enggak. Lu bikin tagline buat mereka, kata gak jadi gendor ya, kopi kenangan ya. Tapi gue pribadi emang gue suka kopi kenangan. Gue jujur aja gitu kan. Kita baik hati ya Ran ya. Gue suka, apalagi yang namanya kopi kenangan mantan. Nah, Steven di Ambon belum pernah nih nyobain kopi kenangan. Lu harus coba kopi kenangan mantan, pakai es, gulanya gula aren. Tapi kan itu buat orang yang udah punya mantan dong. Steven udah punya mantan belum? Punya dong, lu meremehkan Steven bang. Calon mantan kali kalau Steven mah adanya. Calon mantan. Tapi ini ngaco banget topiknya. Topik kenangan, langsung nyebut kopi kenangan. Kenangan. Larinya ke sponsor, tapi oke. Fen, kalau kenangan lu apa Fen? Buat di kenangan ini aku sebenarnya pengen nanya ke Bang Rani sama Mas Toto. Gimana kenangan kalian untuk tahun ini gitu? Membacanya gimana gitu? Kalau diingat-ingat gitu. Lebih banyak baca fiksi atau non-fiksi gitu kan? Lebih banyak baca translated work atau buku bahasa Inggris atau buku asli gitu? Susah ya pertanyaannya. Iya. Harus mikir gue. Prinsip gue, ya sambil tetap mikir ya gue jawab ya. Iya. Gue tuh kalau baca buku itu prinsipnya kayak pacaran. Kalau udahan, ya udah gitu. Gue nggak kenang-kenang lagi. Ayolah. Iya lu mantan lu cuma satu. Sekarang jadi istri. Ya udah nggak ada lagi gue. Berarti gue tapi gue nyambung orang ke setia Rani dong. ya. Tapi gue nyambung ke Rani ya. Bener banget gitu. Jadi susah kan kalau lu tanya gitu kan, itu selalu topik yang pernah kita bahas. Lu buku apa yang lu suka? Itu banget susah kan. Ingat gak kita punya topik juga akhir tahun yang lalu kita bahas itu kan. Apa gitu. Gue susah menentukan karena mungkin buat gue sama Rani ya, kita tuh banyak baca buku. Jadi kalau lu banyak terjemahan apa banyak bahasa Inggris ya, banyak fiksi apa banyak non fiksi ya. Kalau gue mungkin masih bisa jawab, mungkin masih lebih banyak fiksi, tapi gue udah mulai masuk ke fiksi gitu kan, udah mulai agak ngebanyakin fiksi gitu kan, bukan mulai masuk ke, udah mulai nggak. Tapi kalau terjemahan apa bahasa Indonesia, karena dua-duanya juga gue baca, apalagi zaman digital ini, jadi susah kan. Terus ntar translated apa enggak? Nah translated dari mana dulu, dari bahasa Perancis ke Inggris, apa dari Inggris ke Indonesia, apa ribet dah. Jadi karena banyaknya jadi malah nggak kedata gitu. Gue bukan tipe orang yang
Dulu sih pernah kita bahas kan ya, pengen gitu masukin ke Goodreads, minimal kita punya tracking gitu apa yang kita pernah baca. Apaan yang ngisi Goodreads Steven melulu, bukan lu tuh. Iya makanya, nah itu juga gue nggak ini, makanya itu kayak si Rani gitu yang punya mantan cuma satu, ya udah nggak diinget-inget lagi loh, saya udah jadi istrinya, gitu kan. Sialan. gitu Fen, jadi susah Fen. Oke. Nggak kayak lu kali Fen yang rajin Goodreads gitu misalnya kayak gitu. Tapi dikaitin dengan kenangan juga lah ya kenangan gue di 2021 soal buku adalah buku termahal yang pernah gue beli. Oh, apa tuh? Bukunya Mas Seno Gumira Aji Dharma yang berjudul Ngobrolin Komik. I see, oke. Itu buset, berapa halaman ya, bentar. Tebel banget ya, bagus itu. Super tebel men. Aduh, gue gak bawa kacamata lagi. Ya Allah, mau lihat nomor halaman aja gak kebaca, udah tua banget gue. Pakai loop dong. 454 halaman. 445 halaman. Ya, sebenarnya nggak tebel dong kalau buat lo mah. Tapi udah cukup tebel dan mahal buat gue. Dan itu salah satu yang paling berharga di 2021 yang gue beli. Oh boleh juga tuh ya. Sekarang kita balikin ke Steven yang nanya. Enak aja lu, Fen. Stevennya ada aja nih. Iya, apa iya, kenangan Fen? Oh, pertanyaannya sama ya? Iya, gue balik ya. Selalu pokoknya bahas tentang kenangan kan gitu kan. Iya. Tahun ini tuh tetap banyak tetap ada banyak buku non fiksi dan fiksi yang aku baca sepanjang tahun ini. Terus ada novel-novel dari para penulis yang somehow tuh, wih keren banget ya. Salah satunya tuh buku terbarunya Asmayani Kusrini yang berjudul Misi. Mungkin tahun depan kita ulas lebih lanjut ya Bang Rane Yoi. bersama penulisnya. Yoi. Misi tuh gue suka. Toto belum baca pasti. Ntar kalau ngundang Rini terus dia belum baca, repot deh. Udah Mali, lu cek. Kirimin dong. Udah. Sudah. Pokoknya jadi di tahun depan kita ada rencana mau ngobrol lagi sama Kak Rini tentang novel baru dia yang berjudul Misi. Apa kabar Kak Rini? Iya nih, apa kabar di Swedia sana? Mudah-mudahan Natal tahun baru di Swedia asik ya. Lu pernah ke Swedia toh? Enggak. Ya udah, nanti kita ke Swedia bertiga ya. Oh iya. Makan apa kita di Swedia? Meatball. Di Swedia itu enaknya ini pecel lele. Meatball. Ah, basi lu ha. Bercandaan lu garing men. Meatball. Meatball itu bukan makanan khas Swedia. Apa tuh? Meatball itu makanan khas IKEA. Nah, kalau IKEA nih mau sponsorin kita gimana Tok menurut lu Tok? Bisa sih IKEA tuh. Bisa-bisanya sponsorin bentuk meja yang cocok buat baca buku. Cakep. Kursi malas yang buat baca buku kan ada tuh. Kursinya IKEA yang bagus-bagus tuh. Yang bisa buat santai tuh. Nah itu juga bisa. Cakep. Bisa kita review, bisa kita endorse di sini. Nggak usah IKEA yang deket banget. Baju, ada produsen baju konveksi mau endorse kita juga bisa. Cakep. Sweater apa yang nyaman buat baca buku bisa. Cakep tuh. Cakep. Apalagi Fen? Kira-kira yang bisa sponsorin Kepo Buku di luar penerbit dan penulis gitu ya? Makanan kaleng bisa. Makanan Fen. Kalau makanan nih bener nih, kalau makanan harus mau sponsorin atau endorse di Kepo Buku, gimana Fen? Ide lu Fen? Ini. Kue kering, cookies apa yang cocok atau enak lah untuk dicamil selagi ngabisin novel gitu ya. Emang lu kalau baca sambil ngabisin ini, sambil nyemil Fen? Enggak. Dia kan nyindir elu Ran. Enak aja gue itu kalau lagi baca, lagi rekaman gue tuh serius. Gue gak pernah gue makan. Ngapain makan? Pamer, mau dong. Boro-boro cookies, makanan kaleng, makanan olahan bisa di topik. Misalnya ikan kaleng, sarden. Kenapa kita harus makan sarden? Karena mengandung omega 3, misalnya kayak gitu. Bagus untuk otak, supaya baca bukunya menjadi lebih cerdas, menjadi lebih lancar gitu. Bisa lah kita, pokoknya produksi apa aja lah, produsen apa aja kalau mau endorse kita terima juga. Kita terima. Satu lagi. Apa? Warteg tetangga gue mau endorse di Kepo Buku. Ide lu apa? Iya, mana gue tahu lu yang punya warteg, punya tetangga punya warteg, kenapa tanya ke gue? Ya enggak kan kita kasih ide. Tadi Kopi Kenangan aja kita kasih ide kalau mau endorse di Kepo Buku. Iya.
Steven, Toto lagi mikir. Iya. Kalau warteg di sebelah rumah gua mau ngendorse di Kepo Buku. Ya ini cari pelanggan franchise potensial gitu. Siapa tahu ada yang mau ngebuka di daerahnya dia. Bisa. Kalau gue gampang, baca buku tuh tidak boleh dalam keadaan perut yang lapar, harus kenyang. Nah, warteg itu bisa terkenal dengan orek. Nah, mungkin kita bisa mengendorse oreknya warteg tetangga gitu. Lu tahu aja. Orek tempe. Emang orek tempe warteg tetangga gua itu enak banget, men. Enak. Tahu Gitu. Apa? Ayo, banyak deh, udah pokoknya tinggal diskusi sama kita aja, kita endorse lah bisa dah. Jadi lu mau endorse? Ayo sini. Apapun bisa kita endorse. Lu jualan terasi bisa kita endorse di Kepo Buku. Kayaknya kita desperate banget ya nyari endorsan ya. Kita kayaknya melacur banget. Oke, itu dia topik hari ke-28. Aduh, jadi seret mulut gitu. 30 hari bersuara adalah gagasan dari komunitas The Podcaster Indonesia. Saya Tante Google, sampai ketemu di episode besok. Permisi cuy.